Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Maulana. Di sini saya akan membuat video, salah satu video yang tujuannya untuk memenuhi ujian akhir semester di kampus tempat saya berkuliah. Nah, di sini tugasnya ada di sini ya. Nah, jadi tugasnya diminta untuk membuat video penjelasan tentang program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada ketentuan ujiannya. Dan di sini pertama baca soal dengan benar, oke. Terindikasi sama atau plagiarisme maka nilai UAS sama dengan 0. Dan petunjuk pengerjaannya studi kasus berdasarkan NIM belakang. Nah, di sini berhubung NIM saya hidungnya genap 2023 08 01 194. Nah, maka saya di sini akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat dengan konsep menurut perpustakaan. Nah, di sini ada ketentuannya, proyek akhir mandiri buatlah video yang diupload via YouTube minimal 10 menit yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Terdapat dua aktor, admin dan user, oke. Dan yang kedua terdapat menu root, create, update, dan delete. Dan ketentuan selanjutnya menggunakan database, oke. Nah, di sini mari kita buka saja di awal programnya. Kita terminal dulu, oke. Kita masuk ke directory-nya. Ada di struktur data. Karena kebetulan mata kuliahnya mata kuliah struktur data. Nah, di sini ada di template pertemuan 14. Jadi kita masuk ke template pertemuan 14. Nah, di sini kita masuk ke dashboard, membuka codingannya. Nah, sebelum itu kita nyalain dulu Docker-nya. Oke. Setelah nyala Docker-nya. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa fungsi yang saya pakai di program saya, karena sebelumnya memang codingan sudah dibuat. Dan di sini saya akan hanya menjelaskan beberapa fungsi yang telah digunakan pada program ini. Yang pertama di sini ada header ya, include IOStream, include MySQL, include IOStream, include limit, di sini std. Nah, di sini yang pertama kita mendeklarasikan variabel koneksi ke database. Nah, di sini ada hostname untuk menyimpan alamat IP database. Di sini IP database itu 127.0.0.1. Nah, jadi server lokal ya. Nah, di sini ada user root. Nanti akan saya buat dengan nama root, nama pengguna untuk mengakses database, dalam hal ini root. Langsung di sini passwordnya juga saya telah deklarasikan sebagai 123. Nanti kita buat koneksi ke database-nya. Dan database name-nya atau nama database-nya wp underscore root underscore library. Dan port yang digunakan karena dia mana di sini 31235 atau 3306, jadi saya gunakan 31235. Nah, langsung ke deklarasi fungsi root dan manajemen pengguna. Di sini ada void tambah buku ya, menambahkan buku ke dalam database dengan informasi judul, penulis, tahun, dan jumlah bukunya. Dan di sini juga ada tampilkan buku untuk penampilan buku yang ada di dalam database-nya. Dan di sini juga ada ubah buku. Ubah buku di sini akan mengubah informasi buku berdasarkan ID. Ini kan ada ID buku. Nah, nanti di program ini ketika kita pilih menu ubah buku, dia akan meminta ID-nya untuk dirubah. Dan di sini juga ada hapus buku, sama di sini juga dia meminta ID bukunya yang akan dihapus. Dan di sini juga ada pinjam buku, dia akan menghapus akan mengurangi stok buku sebanyak satu karena dipinjam ya. Dia menggunakan ID buku juga, dan kembalikan buku kebalikannya. Ketika dikembalikan dia akan menambah stok bukunya kembali satu karena yang dipinjamnya juga satu ya. Dan di sini juga ada
tambah user, fungsi manajemen pengguna. Jadi nanti di sini kan diminta di soalnya ada dua aktor ya, admin dan user. Dan di sini saya buat database juga nanti di Naviget. Ada admin dan ada user. Dan yang dimaksud fungsi tambah user ini menambahkan pengguna baru ke dalam sistem dengan informasi username dan password dan status admin. Opsional ya, defaultnya adalah pengguna biasa. Dan di sini ada login user, memverifikasi login pengguna biasa berdasarkan username dan password. Dan begitu juga login admin memverifikasi login admin berdasarkan username dan password. Di sini ada void clear input. Void clear input ini membersihkan semua kesalahan input dan mengabaikan semua karakter yang tersisa di buffer input sampai karakter new line atau /n ya, di sini ada /n ditemukan. Ini berguna untuk memastikan bahwa input berikutnya akan diproses dengan benar tanpa dipengaruhi oleh kesalahan atau input yang tidak valid sebelumnya. Dan di sini ada MySQL context ya. Di sini kita memakai database MySQL structure query language. Di sini kita jelaskan dulu fungsi connect DB. Tujuannya untuk menginisialisasi dan menghubungkan ke database MySQL. Di sini ada void tambah buku ya. Void tambah buku di sini tujuannya untuk menambahkan buku baru ke dalam tabel perpustakaan. Nanti di database kita buat tabel. Di situ ada 3 tabel ya, tabel admin untuk menyimpan data admin yang diregister, karena nanti ada register juga dan data user juga di situ ada, dan data-data buku. Langsung ke void tampilkan buku. Nah di sini tujuannya ya sudah jelas seperti namanya ya, akan menampilkan semua buku yang ada di tabel perpustakaan. Dan di sini juga ada void ubah buku, fungsi untuk mengubah buku berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Dan parameter yang telah ditentukan di sini ada ID buku, judul, penulis, tahun, dan jumlah bukunya. Dan di sini ada hapus buku ya, seperti namanya lah ya, dia akan menghapus buku dari tabel perpustakaan berdasarkan ID-nya seperti yang telah disebutkan di awal. Jadi nanti ketika kita pilih menu hapus buku, dia akan meminta ID mana, ID berapa yang akan dihapus, karena di setiap buku yang ditambahkan itu akan memiliki ID dan itu sifatnya primary dan tidak bisa sama. Jadi nanti kita masukkan dan akan terhapus data bukunya. Di sini ada pinjam buku. Nah di sini pinjam buku maksudnya di sini cek select copies from perpustakaan where ID. Maksudnya ketika kita mau meminjam buku, dia akan meminta ID-nya sama seperti yang lain. Dan ketika pinjam, artinya dia mengurangi stok yang tersedia sebanyak 1. Nah di sini sebanyak 1. Lanjut ke kembalikan buku. Kembalikan buku ini ya kembalikannya dari pinjamnya, ketika dipinjam mengurangi 1 dan dikembalikan akan menambah 1 ya. Seperti sama seperti pinjam, dia akan minta ID dan ketika telah cukup ID-nya dia akan menambahkan stoknya sebanyak 1. Ini ada manajemen pengguna ya, bisa dibilang tambah user. Dan di sini akan meminta untuk menginput username dan passwordnya. Ini kan connect ke database juga, ketika di input dia akan masuk ke database. Di sini login, buku login user ya. Login user tujuannya dibuat untuk memverifikasi login ke database. Dan juga ada login admin. Nah tujuannya memverifikasi login admin berdasarkan username dan password ya. Begitu juga dengan user, dia akan memverifikasi berdasarkan username dan password yang telah diregister di awal. Nah di sini ada mainnya ya, di sini saya buat sedemikian rupa lah ya. Oke.
mungkin nggak akan berbeda jauh dengan program-program saya sebelumnya, akan seperti seperti itu saja. Langsung saja kita buat database-nya di Naviget. Oke, di sini kita lanjut ke Naviget ya, kita buat koneksi baru karena sebelumnya memang sudah ada tapi saya hapus. Masuk ke sini PPT underscore terus muka hostnya ya disamakan sama ininya ya tadi 127 titik 9 titik 1 titik 1 ya. Di sini 3 nah kenapa seperti ini karena di ini telah disebutkan telah ditulis port 1.3.5 usernya root passwordnya 1.3 ketika sudah sama request connection sukses dilanjut. Nah, di sini bekas yang lama kita hapus dulu, kita buat database baru. Ini database namanya ini juga telah ditulis di foldernya ya di sini, jadi agar terhubung jadi kita samain nama database dengan yang sudah ada di foldernya. Kita sudah buat database-nya, kita buat table baru dan di sini kita membutuhkan 3 table ya, table untuk admin, data user dan perpustakaan. Jadi kita buat table untuk admin dulu. INT pakai primary key ya, karena ID tidak boleh sama dan atau sifatnya unik, jadi kita nggak usah. Kita buat lagi username. Daftar aja nggak apa-apa, password juga daftar. Password enggak ya bisa kalau udah sampai di sini admin karena ini sudah dibuat juga login admin lagi. Itu harus sama, kalau nggak sama nanti dia akan error atau tidak terkoneksi dengan database lain. Samain di sini admin. Nah, sudah kita buat table lagi untuk user. Nah, isinya sama seperti admin, primary key, command, juga sama aja username ini untuk user pakai S juga ya, jadi nggak boleh typo satu huruf pun karena ini akan terkoneksi ketika typo. Di sini user, jadi kita buat tabelnya pun user. Lalu kita buat lagi table satu untuk perpustakaan yang isinya data buku yang akan kita input nantinya. Create ya, karena judulnya root, create, update, delete dan edit dan update, create, update, delete, create, update, delete dan create, update dan delete. Nah di sini kita buatnya perpustakaan sama ini. Kita buat gini aja biar lebih mudah. Ini di sini buat ID yang pasti ya, karena setiap data di sini harus pakai ID. Tidak lupa auto increment juga. Ini apa? Kita. Ini harus disamain ya tulisannya, karena kalau nggak sama dia nggak akan connect. Nah di sini ya kita pacar boleh nggak apa-apa, terus author pacar juga boleh. Nah di sini ya, nah di sini nggak pacar ya harusnya,
INT register atau kasih isinya apa ya. Oke, dan ini jangan bayangkan kita paling 4 ya kan. Sini lanjut ke fokus. Oh ya, banyaknya buku yang tidak ada masa info oke, kita buat kita langsung run saja programnya ya. Principal, nah nanti ini akan saya namakan principal per CC di sini ada beberapa menu ya, kita akan jelaskan satu persatu. Di sini ada register, kita akan pilih menu register. Nah di sini setelah memilih menu register dia akan muncul dua menu lagi. Kita akan register sebagai admin atau user karena kan ini memang permintaan tugasnya ya, harus ada dua aktor, admin dan user. Jadi kita pilih admin deh, kita register dulu untuk admin. Ini admin, passwordnya admin juga boleh apa-apa. Nah, dia akan masuk ke dalam database-nya. Nah, ini. Dan ketika saya register lagi pun, admin lagi, menjadi admin, akan adminnya satu. Adminnya Maria. Saya cerita kita ya. Sebentar. Oh, usernya Pak. Passwordnya Ria. Nah, terus kita register lagi juga untuk usernya karena nanti di setiap peran atau di setiap peran ya, admin dan user itu berbeda menu. Kita buat menu, usernya Mamul, itu akan masuk ke database. Nah, kita login aja ya, kita login sebagai admin boleh. Tadi admin, kita lihat di sini admin ada siapa aja sih. Oh, ada varian sama admin kita pakai login sukses. Nah, di sini akan ada perbedaan ya admin dan user, dan di admin itu isinya ada tambah buku, tambahan buku, bawah buku, dan atas buku ya, seperti tugas yang diminta ya, terus create, update, dan delete. Nah, di sini coba kita tambah buku dulu deh. Tambah buku. Nah, dia akan meminta judul. Misalkan bukunya kita lah ya. Penulisnya siapa? Penulisnya Bang Arhan. Ini harus terbitnya juga terbit 2000 misalkan. Nah, jumlah buku yang kita input ya. Misalkan kita mau menginput 6 tuh. Ini 3 deh stok buku. Nah, ini buku berhasil ditambahkan. Artinya dia sudah masuk ke dalam database. Nah, kita auto dia fokus. Kita tambahin buku lagi deh. Buku belajar masak ayam. Asik ya, masak ayam. Penulisnya siapa sih? Penulisnya Rama dan Gampang misalkan. Tahunnya 2023, ini baru desain. Misalkan jumlah bukunya 2 deh, kan bisa ditambahkan. Ini sudah masuk ya, ini kita saja. Terus kita tampilkan buku. Coba di sini ada read ya. Bukunya ada apa aja sih? Hadis pertama, Alkitab, Indonesia ini, bla-bla-bla, hadis kedua juga ini, bla-bla-bla. Nah, ini adalah update. Ini kita update bukunya. Misalkan kita milih buku yang ID-nya 2. Nah, di sini kita ganti belajar Python. Penulisnya Adam. Oke,
tahun terbit 2001 ya, jangan 900 ya. Masukkan jumlah bukunya, ini stoknya tadinya 2 kita jadi 3 misalnya. Nah, berhasil diubah. Nah, harusnya ketika kita buka ini, nah langsung berubah jadi kaitan bla bla bla. Nah, sebelum kita hapus buku, kita bikin hapus buku deh. Di sini ada manajemen ya, jadi yang terakhir hapus buku, kita hapus ID-nya, atau misalkan buku aja kita hapus nih ya. Terus harusnya di sini si Anjita ini bakalan bilang dari tes beres. Nah, coba kita logout, kita ganti peran sebagai user, kita login lagi, usernya bisa kasih dulu kan. Nah ya, tahun kemudian salah login sebagai user. Nah, ini beda. Kalau yang tadi kan dari admin dia tambah buku ya, CRUD lah. Nah, di user kita bisa tampilkan buku pertama, tampil dan bisa pinjam buku. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, codingannya. Ketika kita pinjam, dia akan mengurangi stok sebanyak 1. Dia akan minta ID-nya. Di sini kan jumlahnya 3 nih. Itu jumlah 3. Kita pinjam, kita sukses, jadi 2 karena dipinjam ya kan. Nah, ketika kita kembalikan kita kembalikan buku ID berhasil, bukunya akan kembali lagi menjadi pinjam. Gimana kalau kita pinjam semua ya, pinjam buku masukkan ID-nya 2, pinjam buku masukkan ID-nya 2, pinjam buku masukkan ID-nya 2, kita pinjam lagi, harusnya udah habis nih ya kan, stoknya sudah 0, kita pinjam lagi 2, tidak ada yang buku yang tersedia. Iya iyalah, karena dipinjam semua ya kan. Kita kembalikan 3, 2, 3, 2, 3, 2. Kita stoknya 0 habis dipinjam, jadi balik lagi ke 3. Ya, kalau buat kita program, oke ya, mungkin segitu saja program yang saya buat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, kemarin jadi ada yang lupa. Kemarin udah closing statement ya, ternyata masih ada yang belum kebawa. Nah, jadi seharusnya di dalam video itu kita kasih lihat gimana kita upload atau push ke GitHub kita juga. Jadi sekarang kita langsung aja ke Google, kita buka GitHub ya, ini udah kebuka. Terus kita buat repo baru. Nah, di sini kita namainnya struktur. Benar ya, struktur data UAS deh ya. Kita buat repo dulu ya. Aduh, banyak banget sih. Nah, udah. Oke, jadi kita langsung aja buat di sini. Kita git add git commit kernel lah ya. Commit. Wah, berarti tinggal langsung aja. Langsung git push origin. Kita tunggu ya guys. Nah, udah selesai. Sekarang kita refresh reponya, harus sudah ke push. Nah, udah masuk ya. Oke, kurang lebih gitu aja kekurangan dari yang kemarin. Jadi kita closing statement lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.